Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman MBG Makmur Berkah Group by Armagan Herba. Insya Allah hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Anissa tentang pedagang versus pengusaha selama 30 menit ke depan. Baik, tidak panjang waktunya kita sampaikan. Lanjut saja. Kita akan berkenalan dulu dengan Kak Anissa. Siapakah beliau? Nama beliau adalah Anissa Wahyu. Tanggal lahir Sragen 24 Juni 98, usia 24 tahun, alamatnya di Solo. Aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus mahasiswi S1 Manajemen Bisnis Universitas Terbuka tahun ini. Punya 3 anak, yaitu Ibrahim Armagan usia 5 tahun, Maryam Ramadan usia 4 tahun, dan Hania Mafazan 3 tahun, dan bersuamikan Fajar S. Aktivitas bisnisnya bisa dilihat di situ adalah owner Madu Asri, stokis Kutek Naura Solo, distributor susu Gomis Solo, distributor Office Oil Solo, mitra resmi Bimi Solo, agen Maikripis, agen sabun VCO Moraskin, agen Manjakani Si Arno, agen minyak El Iriani, kemudian grosir kurma dan grosir perawatan kewanitaan. Nah, selanjutnya tidak panjang lebar karena waktu kita hanya 40 menit dan sekarang sudah 7 menit berlalu, jadi masih ada sekitar 33 menit. Agar tidak menghabiskan banyak waktu, kita langsung saja ke Kak Anissa untuk memaparkan bedanya pedagang dan pengusaha. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja ini yang hadir nih ya, teman-teman? Oh, ada Mbak Nurdiana, ada Mbak Putri Nur Fadilah, ada Mbak Siti, oh ada Umi Khalifah juga, Masya Allah. Ada Ami Umu Hasan juga, nggih. Mbak Sumi tadi kemana ini tadi? Oh, belum hadir. Iya. Maaf. Belum. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita mulai Zoom pada bulan Februari. Ini Zoom pertama kita nggih di tahun 2023. Insya Allah bisa jadi gebrakan di tahun 2023 ini untuk teman-teman. Semoga lebih menghasilkan ya nantinya ya. Ya, langsung aja. Yang pertama ada 5 cara orang menghasilkan uang teman-teman. Jadi ada 5 level ya nanti yang akan kita jelaskan. Ada 5 level. Teman-teman bisa kalau mau mencatat boleh atau mau mendengarkan aja juga boleh ya. Langsung aja. Yang level pertama ada pegawai teman-teman. Level pertama ada pegawai. Pegawai di sini adalah orang yang menghasilkan uang dengan cara bekerja untuk orang lain, ya. Dengan cara bekerja untuk orang lain. Nah, tapi sebelumnya level-level ini itu tidak menentukan ya, tidak menentukan seberapa mulianya kita di hadapan Allah. Cuman hanya membedakan isi saldo rekening aja gitu ya. Hanya membedakan saldo rekening di setiap levelnya. Jadi kalau tingkat kemuliaannya insya Allah enggak ya. Insya Allah semuanya mulialah di hadapan Allah ya.
Yang kedua, lanjut ya. Ada pedagang, teman-teman. Pedagang di sini adalah orang yang menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Ya, orang yang menghasilkan uang dengan cara bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau teman-teman biasanya lihat ya, di sekeliling rumah teman-teman ada penjual sembako. Ya, toko kelontong gitu ya. Nah, itu biasanya yang bekerja itu ya anggota keluarganya itu gitu. Jadi yang kulakan suaminya, yang jaga toko istrinya gitu ya. Kadang yang bantu-bantu Natara mungkin anaknya gitu. Jadi bosnya itu dirinya sendiri, dikerjakan sendiri gitu ya. Semuanya dikerjakan sendiri tanpa bantuan karyawan. Itu namanya pedagang, teman-teman. Nah, contoh lainnya, contoh lain pedagang itu ada penjual online shop yang kalau COD sendiri, nganter paket sendiri, packing sendiri, itu masih pedagang ya. Itu masih pedagang, belum pebisnis ya, belum pengusaha ya. Jadi teman-teman yang masih COD sendiri, yang masih kirim paket sendiri itu masih pedagang ya, teman-teman. Teman-teman semua ya. Nah, kalau contoh lainnya, biasanya teman-teman bisa lihat juga kalau di pasar itu ada orang yang dari muda sampai tua itu masih jadi pedagang di pasar. Ada nggak ya teman-teman? Pasti ada ya. Jadi dari muda sampai tua itu masih jualan, masih jaga toko di situ. Itu juga contoh pedagang. Ya, teman-teman. Lanjut, ada juragan. Juragan ini adalah orang yang menghasilkan uang dengan cara mempekerjakan orang lain ya, dengan cara mempekerjakan orang lain. Nah, ini tapi belum ada sistemnya ya. Jadi dia cuma mempekerjakan orang tapi belum ada sistemnya. Jadi yang juragan ini tetap harus memantau, tetap harus turun gitu ya. Belum punya sistem. Cuman karyawannya ada antara 5 sampai 8, ini namanya juragan. Sudah punya karyawan tapi belum punya sistem ya, belum ada sistem yang kuat ya. Kita lanjut teman-teman ke pengusaha. Nah, pengusaha ini adalah orang yang menghasilkan uang dengan cara orang yang menghasilkan uang dengan adanya sistem ya. Jadi pengusaha ini dia sudah punya sistem bisnis, dia punya pola kerja, ya, dia punya budaya, dia punya direktur dan punya manajer yang bisa diandalkan. Contohnya pengusaha ini teman-teman pernah nggak lihat di Indomaret itu, kalau teman-teman beli ya, kalau teman-teman beli ke Indomaret itu yang jadi kasirnya itu yang punya atau orang lain? Pasti orang lain ya. Nggak mungkin kan ownernya Indomaret yang melayani teman-teman. Nah, itu contohnya pengusaha. Jadi dia sudah punya sistem. Beda dengan pedagang itu malah kita sendiri kan, malah kita sendiri yang melayani gitu. Jadi kalau ada tamu, Mbak mau pesen, ternyata kalau pedagang itu kita sendiri yang melayani itu gitu ya, Masya Allah ya. Nah, kalau pengusaha itu sudah ada sistemnya. Jadi ada orang lain ya, ada banyak karyawan, ada manajer, ada direktur, ada komisaris, jadi sudah tersistem gitu teman-teman ya. Lanjut, ada investor. Nah, investor di sini itu adalah orang yang menghasilkan uang dengan cara mempekerjakan uang. Contohnya kalau teman-teman lihat orang yang punya kos-kosan, punya ruko, menyewakan itu contoh dari investor ya teman-teman. Itu contoh dari investor ya. Yang punya kontrakan, ruko, yang menyewakan itu contoh dari investor. Nah, sekarang berapa sih ya gaji atau bulanan bersih dari setiap level ini ya. Tadi kita sudah memaparkan bagaimana cara mereka menghasilkan uang dan contoh-contohnya juga. Nah, sekarang kita akan menjelaskan berapa sih ya bersihnya. Kalau pegawai itu biasanya teman-teman ya, kita kembali ke level 1 ya. Kalau pegawai itu biasanya bersihnya itu 2 sampai 4 juta ya. Kalau di Indonesia kebanyakan segitu, 80%-nya cuma jutaan ya. Kalau pegawai cuma jutaan, 80%-nya ya. Nah, lanjut kita ada di pedagang. Pedagang ini harusnya 1 bulan itu harusnya bersih sudah belasan juta ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa ada di level pedagang tapi tapi bersihnya belum sampai belasan juta, berarti itu ada yang salah.
berarti teman-teman belum paham ilmu jualan ya. Karena kalau pedagang itu paling tidak 1 bulan itu bersih belasan juta ya. Nah, caranya gimana sih Mbak biar belasan juta? Caranya teman-teman belajar ilmu jualan ya. Kalau pedagang yang dibutuhkan itu hanya ilmu sekolahan ya. Cuman cara membuat laporan gitu-gitu ya karena cuman pakai ijazah. Sedangkan pegawai sedangkan pedagang maaf, teman-teman ini butuh ilmu jualan, butuh ilmu sales ya. Butuh ilmu jualan yang itu tidak didapatkan di sekolahan. Jadi teman-teman harus mencari sendiri. Contohnya dengan ikut Zoom, ikut webinar gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut ada juragan. Nah, juragan di sini tuh bersihnya biasanya kalau punya 5 sampai 8 karyawan atau cabang itu kurang lebih 20 puluhan juta ya. Jadi 20, 30, 50 ini bersihnya juragan. Lanjut teman-teman. Aku lupa soalnya. Kamu juga lupa. Apa? Nama Contohnya juragan ya, contohnya. Misalkan ada owner mie ayam ya. ada di dalam manis. Contohnya Iya. Contohnya ada owner mie ayam. Beliau punya beberapa cabang gitu ya. Nah, itu mungkin cabang 1 itu 1 bulannya bisa 5 juta, cabang 2 bisa 10 juta gitu ya. Itu contohnya juragan. Jadi sudah punya cabang-cabang, sudah punya itu ya teman-teman. Ini mau digeser nggak bisa? Ini Ya? kata peserta. Lanjut nggih, lanjut di pengusaha teman-teman. Nah, di pengusaha ini itu bersihnya 1 bulan ya. Bersihnya 1 bulan itu sudah ratusan juta, teman-teman. Ya, bersihnya sudah ratusan juta ya untuk pengusaha seperti Indomaret itu ya, seperti Indomaret itu sudah belasan juta. Ratusan juta astagfirullah ya. Nah, jadi teman-teman, misalkan teman-teman baru di level 2 pedagang ya. Terus teman-teman pengen banget nih omsetnya bersihnya berada di level pengusaha. Itu agak susah ya. Agak susah teman-teman. Jadi itu tuh setiap level itu mengharuskan ilmu ya, ada ilmunya sendirilah ya. Jadi teman-teman yang berada di level pedagang harus mulai belajar naik untuk belajar ilmu juragan ya. Lalu pengusaha, lalu baru investor ya. Yang pengusaha ini tadi bersihnya berapa? Bersihnya ratusan juta ya teman-teman. Pengusaha bersihnya ratusan juta. Lanjut, kita ada di investor teman-teman. Investor ini 1 bulan bersihnya miliaran ya, Masya Allah ya. Contohnya kemarin ada Pak Sandiaga Uno, ya beliau dapat dividen dari saham yang dia punya di suatu perusahaan per 3 bulan itu 30 miliar teman-teman. Masya Allah ya. Jadi emang investor ini Masya Allah ya, kalau emang sudah punya ilmunya ya, 1 bulan berarti berapa tuh Pak Sandi itu? 10 miliar ya. Kalau 35 miliar selama 3 bulan, berarti 1 bulannya 10 miliar, Masya Allah. Apa nggak pusing ya itu? Pak Sandi itu loh. Apa nggak pusing ya punya uang segitu, terus misalkan tinggal di Solo gitu. Itu bolak-balik beli mie ayam 10 kali juga nggak habis-habis duitnya. Masya Allah ya. Jadi ternyata punya uang dan nggak punya uang itu ternyata sama-sama pusing ya. Ternyata sama-sama pusing. Jadi lebih enak mana teman-teman? Lebih enak punya uang apa nggak punya uang? Lebih enak punya uang ya. Sama-sama pusingnya ya. Sama-sama pusingnya lebih enak punya uang. Nah teman-teman, kira-kira bisa nih teman-teman evaluasi teman-teman tuh berada di level nomor berapa? Apakah teman-teman masih pegawai? Apa teman-teman sudah di pedagang, juragan, pengusaha, atau investor? Masya Allah ya. Semoga kita bisa ya sampai investor. Amin, amin ya Allah. Paling enggak setiap tahun itu meningkat teman-teman. Jadi misalkan kita masih pedagang, tahun ini kita gimana caranya biar jadi juragan ya? Dengan cara mempekerjakan orang, gitu ya. Alias mungkin nambah admin ya. Teman-teman jangan kerja sendiri, capek nanti. Ya, teman-teman belajar insya Allah. Jadi kalau kita pengen meningkatkan omset kita itu jangan gimana ya biar laris, gimana ya biar jualanku tuh banyak yang beli. Jangan mikir kayak gitu, tapi teman-teman belajar ilmu supaya teman-teman bisa naik level. Misalkan kayak tadi contohnya di pengusaha ya. Teman-teman misalkan masih pedagang, teman-teman mulai belajar pengusaha itu gimana sih ya, kesehariannya gimana, dia
hobinya gimana, mindsetnya gimana gitu ya. Jadi meskipun kita masih pedagang, teman-teman kita harus belajar gimana mindsetnya, pola kerjanya pengusaha gitu ya. Kalau kita pengen jadi pengusaha, Masya Allah ya. Kita lanjut. Ini kok nggak bisa ya, Bi? Oh ini. Ya kita lanjut. Apa sih bedanya pengusaha dan pedagang? Apa bedanya pengusaha dan pedagang? Ini ya. Nah, yang pertama, pedagang owner sakit profit turun. Ya, owner sakit profit turun. Kalau sakit, otomatis kan nggak bisa jualan ya. Kalau nggak bisa jualan, otomatis nggak ada pemasukan. Jadi profitnya terganggu. Ya, nggak hanya sakit sih. Kadang kalau pedagang itu kan bad mood ya. Kadang bad mood atau kadang ada masalah sama suaminya ya. Terus membuat status nyinyir, bete, males gitu ya. Terus kadang itu apa? Calon pembeli itu melihat statusnya tuh kayak, ih kok gitu sih, kok membuat statusnya kok nyinyir, kok kayak gitu, kayak gini gitu ya. Orang bad mood aja itu bisa menurunkan profit loh. Misalkan ada Mbak Siti ya, misalkan ada Mbak Siti nih, lagi ngambek sama suaminya, malas buka WA. Ada yang nanya, Mbak, stoknya ini masih enggak? Ah, aku males bales baru bad mood, baru males buka WA, males japri. Nah, itu juga mengganggu omset ya, mengganggu profit teman-teman semua. Jadi kalau pedagang itu, kalau dia sakit, kalau dia itu bad mood, itu profitnya ikut turun. Tapi kalau pengusaha, meskipun dia seharian tiduran, itu sama sekali nggak mempengaruhi profit ya. Sama sekali nggak mempengaruhi profit dan bisnis tetap berjalan karena seorang pengusaha itu punya sistem gitu ya. Punya sistem kalau pengusaha. Beda dengan pedagang ya, apa-apa dibalas sendiri, chat dibalas sendiri ya, COD sendiri. Nah, lanjut. Yang pedagang semuanya dikerjakan sendiri ya. Nah, ini contohnya tadi, kita kadang kita itu nggak mau merelakan uang 2 juta untuk mengejar 2 miliar. Jadi kayak tadi COD sendiri, apa-apa dikerjakan sendiri, akhirnya kita itu sibuk mengerjakan hal-hal yang itu teman-teman, yang COD itu, yang ini itu. Jadi kita kurang kurang bisa mengerjakan hal yang harusnya kita kerjakan. Contohnya kita bisa nyari database, kita bisa ngisi Zoom, malah kita pakai COD ya. Jadi itu kayak capek gitu teman-teman. Nanti akhirnya capek sendiri. Jadi emang kita tuh harus belajar gimana biar bisa punya karyawan gitu. Jadi jangan apa-apa dikerjain sendiri ya, nanti capek sendiri. Nah, sedangkan pengusaha ini mempekerjakan orang lain ya. Jadi mereka nggak takut buat nyari karyawan, Masya Allah ya, begitu. Nah, lanjut. Di pedagang ini ada takut gagal. Takut gagal itu maksudnya gini teman-teman, kadang ada orang itu yang berpikiran, males punya admin, nanti kalau dia nggak bisa gimana? Nanti aku terlanjur mengeluarkan uang 2 juta, ternyata dia sama sekali nggak menghasilkan gimana? Nah, kadang kayak pemikiran-pemikiran itu tuh bikin bikin orang takut gitu. Takut mau merekrut karyawan, kayak mau nambah admin tuh takut ya. Nah, sedangkan pengusaha di sini dia bersahabat dengan risiko, teman-teman. Jadi, misalkan dia sudah rekrut karyawan ya, rekrut admin dan ternyata adminnya itu belum bisa, yaitu diajarin, dibina ya. Yang penting adminnya itu dia mau belajar ya. Yang penting dia mau belajar. Insya Allah kita bisa kok ngajarin admin ya. Yang kayak hal-hal yang sepele yang bisa didelegasikan ke orang lain tuh kita belajar untuk mendelegasikan kayak packing ya, ini nanti ada ini. Nah, ini lanjut pedagang ya. 80% teknis operasional. Ini sibuk di teknis ini teman-teman. Ya sama kayak tadi, sibuk COD, sibuk packing ya, apa-apa dikerjain sendiri ya. Jadi waktunya tuh habis untuk mengerjakan hal-hal yang 2 juta itu. 2 juta itu maksudnya buat gaji karyawannya tadi ya. Habis buat packing, habis buat gini-gini. Jadi kayak kita tuh nggak ada pemikiran buat gimana untuk mengembangkan bisnis. Tapi kita sibuk menjalankan bisnis karena kita yang jadi karyawannya, kita yang jadi adminnya ya. Apa-apa kita, jadi kita nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk membesarkan bisnis yang sedang kita jalani ini. Sedangkan pengusaha 80% fokusnya di strategis. Jadi mereka berpikir bagaimana menambah tim, nyetoknya yang banyak ya. Teman-teman jangan takut nyetok.
kadang tuh kalau nyetok tuh mikirnya lama ya, kadang mikirnya lama, takut gini gitu. Atau teman-teman sibuknya di itu kadang, sibuknya di ecer, ya. Jangan sibuk di ecer teman-teman. Kebanyakan tim ini pada sibuk di ngecer ini. Jadi teman-teman harus belajar itu, belajar rekrut orang, belajar rekrut reseller, belajar cari agen ya. Kalau buat status itu jangan fokusnya di ecer. Jadi kalau pengusaha ini, iya dia sama dengan pedagang, sama-sama upload produk, cuman kalau pedagang ini fokus di penjualan. Sedangkan pengusaha ini, dia fokus untuk merekrut mitra, untuk memperluas pasarnya gitu teman-teman. Ya beda ya, kalau pengusaha dia jaringannya kebanyakan ya reseller, agen gitu. Jadi kalau pedagang ini, dia mainnya ecer. Kalau main ecer tuh lama teman-teman. Emang labanya banyak. Cuman perputarannya lambat dan lama kalau mau besar tuh lama. Jadi teman-teman belajar rekrut tim ya. Kalau bingung boleh tanya-tanya ya, gitu ya. Nah, kalau pedagang ya profitnya untuk dirinya sendiri. Kalau pedagang ini ya, misalkan dia dapat profit 1 bulan 12 juta ya. Dia sudah bersyukur gitu. Dia sudah bersyukur itu bisa untuk makan, bisa untuk sekolah anak, bisa untuk bayar SPP, bayar listrik gitu ya, bisa untuk beli kebutuhan sehari-hari. Itu mindsetnya pedagang. Jadi hanya cukup untuk dirinya sendiri gitu, teman-teman. Kalau pedagang seperti itu. Sedangkan pengusaha profitnya itu untuk banyak orang ya. Jadi dia mikir, gimana ya caranya biar aku bisa nambah karyawan, biar aku bisa memberikan nafkah kepada banyak orang gitu. Jadi kayak bisa mempekerjakan orang lain gitu ya. Teman-teman kalau pengusaha itu mikirnya bagaimana supaya semakin bermanfaat untuk banyak orang. Sedangkan pedagang ini profitnya itu untuk dirinya sendiri. Ya, jadi teman-teman kita semuanya belajar ya. Kita belajar untuk naik level ya, Masya Allah ya. Ternyata begitu ya. Mungkin kadang kita masih banyak banget yang jadi pedagang ya, apa-apa dikerjain sendiri ya. Itu mulai kita belajar mendelegasikan ke orang lain ya. Kita mencarinya mitra aja. Jangan sibuk di hal-hal teknis ya. Jangan sibuk di hal-hal teknis, nanti capek sendiri. Ya. Lama bertumbuhnya teman-teman. Berapa orang ini? Nah, terus Masya Allah salah. Terus teman-teman jadi di tahun 2023 ini kita tuh harus lebih berani gitu teman-teman. Kita harus lebih bergairah ya. Bisnisnya masih bergairah ya. Harus bergairah ya di tahun 2023 ini ya. Kalau bisa kita buat keputusan besar. Tahun ini aku mau nambah admin deh. Aku mau coba cari admin untuk packing ya. Atau teman-teman kaget aku. Ya Allah ya. Jadi tahun 2023 ini teman-teman harus belajar mengambil keputusan yang besar ya. Kalau teman-teman pengen bisnisnya bertambah besar ya, usahanya tambah meluas ya, teman-teman jangan melakukan hal-hal yang sudah dulu-dulu teman-teman lakukan, tapi lakukan hal yang beda yang belum pernah. Contohnya ya, teman-teman bisa home sharing. Atau teman-teman mendatangi kota-kota nih, mulai membuka jaringan baru. Atau teman-teman bisa juga mendatangi agen-agen yang misalkan kurang kurang bersemangat, dikasih motivasi gini. Jadi itu sibuknya pengusaha itu di situ teman-teman. Sibuknya membina mitra, merawat mitra, menambah mitra ya, bukan packing, bukan COD sendiri, itu namanya pedagang teman-teman ya. Bukan packing COD itu pedagang. Jadi teman-teman belajar, kita semuanya belajar deh ya. Kita semuanya belajar untuk mulai menjadi pengusaha ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan 1 bulan masih 2 juta. Misalkan teman-teman 1 bulan masih 2 juta, 3 juta. Kita nggak apa-apa sih belajar dulu. Misalkan kita belajar menambah profit ya 1 bulan. Nah, misalkan sudah mulai 8 juta, kita mulai belajar cari admin. Jadi jangan langsung cari admin juga sih, nanti bangkrut ya. Nanti bangkrut kalau langsung cari admin. Jadi kita belajar pelan-pelan. Kita mengumpulkan laba, bulan ini sekian, kita evaluasi bulan itu sekian. Kita mulai kewalahan nih. Kayak kemarin saya itu Januari udah mulai capek banget, jadi mulai cari admin ya. Dan ternyata Masya Allah teman-teman, setelah cari admin itu, saya itu sebenarnya takut banget ya. Takut karena kalau
kita sebagai penjual kan kadang itu nggak nentu ya. 1 bulan ini dapat berapa, bisa dapat berapa, kan kadang naik turun gitu kan wajar ya. Tapi ternyata Masya Allah, setelah saya nambah admin itu, profit saya bersih itu hampir mau ke juragan. Masya Allah, aku sampai terharu, terharu ya Masya Allah. Yang biasanya di pedagang, profit bersihnya, kemarin nambah admin itu Masya Allah hampir mau ke juragan bersihnya ya teman-teman. Masya Allah. Insya Allah itu ya, kita karena kita berbagi rezeki dengan orang lain, insya Allah Allah juga menambah rezeki kita ya, karena kita bermanfaat untuk orang lain. Sebentar. Apa? Tanya jawab. Tanya jawab. Nah, sebentar ya teman-teman. Aku mau lanjut ke yang pengusaha ini ya. Maaf ya Allah. Mana? Aku nggak tahu, Bi. Oh, salah. Nggak tahu. Udah. Nah, jadi teman-teman di tahun 2023 ini, semoga teman-teman bisa semakin bergairah ya bisnisnya. Teman-teman berani ambil keputusan, teman-teman berani nyetok, teman-teman berani mulai mencari reseller ya, yang kadang kan belum pede kalau mau membuka grup ya. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar ya. Jadi kita mengambil keputusan di tahun 2023 ini ya, jangan sama kayak yang tahun yang lalu. Kebanyakan kan kita berada di zona nyaman. Kalau zona nyaman itu susah kalau kita mau berkembang ya teman-teman. Jadi kita belajar ya, belajar bareng-bareng. Kadang kalau mau nyetok itu takut ya. Ada nggak ya yang nyetok takut? Takut nyetok banyak. Nah itu kebanyakan itu sih kalau timku ya kebanyakan biasanya. Takut nyetok banyak nih. Ada buka mini, Masya Allah buka mini. Monggo yang mau, kita sudahi dulu ya. Yang mau tanya-tanya atau yang kurang paham di bagian mana, insya Allah bisa kita ulangi teman-teman. Atau nanti kita lanjut ya, soalnya ini Zoom-nya gratis. Zoom-nya gratis, jadi nanti mungkin di stop, diulangin lagi. Ini ada. Mbak, bedanya status untuk mencari, maksudnya gimana? Oh iya, dari Habibah ya Mbak, bedanya status untuk mencari, ya ini Habibah, Afif. Mencari terus itu gimana? Gini kalau saya tuh seringnya gini kalau jenengan lihat status saya tuh seringnya gini. Monggo teman-teman yang mau buka usaha di rumah gitu. Kita membuka peluang untuk agen dan reseller ya. Minimal berapa, diskon berapa gitu biasanya Terus fasilitasnya apa aja gitu. Jadi jangan silakan beli Gomil 30.000. Itu kan ngecer ya. Itu nyari customer itu. Monggo Gomilnya 30K aja. Ready, rasa ori, coklat, strawberry gitu. Nah itu kan nyari ecer. Kalau saya jarang banget teman-teman. Saya biasanya emang open agen, open reseller, monggo yang mau bergabung, diskon sekian, free ini, fasilitasnya ini. Jadi kita pede aja pede aja. Kadang tuh emang orang nego, misalkan kalau free ini boleh nggak? Kadang emang banyak yang nego ya. Banyak yang nego, kalau free ini bagus. Maksudnya kan kadang kita kasih henna, terus dia mintanya banner, itu nggak apa-apa sih kita kasih aja. Karena dia kan awal join ya, jadi kita membuka peluang, jangan disusahin lah. Calon reseller dan calon agen yang mau join itu kita permudah biar mereka juga seneng ya gitu. Nggak musyawarah Malang ya Mbak, cara memotivasi reseller yang nggak pernah order gimana? Pasti semua pernah mengalami ini. Ya pasti semuanya pernah mengalami. Kalau saya biasanya tak chat Mbak, tak chat japri, atau kadang saya itu balesin story-nya
Mbak apa kabar gitu. Jadi kayak melakukan pendekatan gitu. Seringnya kayak gitu. Terus kalau semakin dekat, kadang tuh mereka gini, Mbak aku pengennya jualan lagi tapi stokku kok masih banyak ya. Kadang dia jujurnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita emang udah deket sama reseller tuh kadang mereka jujur sendiri, Mbak ini kok stokku masih banyak ya. Cara ngabisinnya gimana? Padahal tak lihat itu emang dia sudah lama banget nggak ngiklan. Jadi ya produknya disembunyiin terus. Yang penting kita itu aja Mbak Musyawarah. Yang penting kita ada kedekatan sama mereka ya. Kalau yang penting tuh itu sih kalau tim itu komunikasi sih. Yang penting komunikasi. Ya kalau kita sudah deket, sudah misalkan saling terbuka, insya Allah gampang. Ami Umu Hasan, Mbak, gimana cara nambah kontak WA? Kalau aku itu random aja. Biasanya nyari di grup WA atau di grup Facebook. Biasanya gini Assalamualaikum. Bismillah, salam kenal, saya Anissa dari ini. Boleh saling save kontaknya enggak? Saya itu kemarin nge-save hampir 500. Ya itu ada, kok nge-save toh? Apa japri? Tapi emang ada yang dibalas, ada yang enggak. Nah, itu kita fokus sama mereka yang balas aja. Ya, selain itu kita cari lagi. Di grup-grup banyak biasanya jenengan search di Facebook saling save nomor WA gitu nanti muncul semua. Ada yang dari grup kecantikan, ada yang dari umah dagang, macam-macam sih Nah, itu ditambah-tambahin terus setiap hari. Harus setiap hari karena pasti setiap hari itu ada kontak yang udah nggak aktif. Jadi kita harus nambah terus ya. Selain WA, media apa saja yang pas untuk cari reseller? Kadang kalau maksudnya meeting bagus kita berkesan jualan. Kalau mau cari reseller, aku seringnya di Facebook seringnya di Facebook sama WA. Nanti misalkan kita belum selesai itu ya, kita ulang lagi ya. Ini Zoom-nya mau habis waktunya. Biasanya saya itu kalau nyari reseller itu saya di Facebook. Saya itu punya banyak grup Facebook. Jadi dari Gomilk itu saya punya grupnya. Dari Kutek Nawara saya punya grup. My Kripis ada. Office Oil ada. Setiap produk ini tak buat grup loh. Grup Fanspec ada. Semuanya ada. Kemarin ada banyak reseller Gomilk karena dari grup Facebook Gomilk itu. Pas free banner itu loh, Masya Allah itu banyak banget itu yang join. Kemarin juga ada office yang tadi pagi saya share di status itu juga dari grup Facebook loh. Bukan mini itu dari grup Facebook. Jadi saya semuanya itu ada dari Facebook, dari dari Facebook, WA, Instagram itu semuanya kita harus terjun ya. Karena semakin mudah orang menemukan toko kita, itu semakin banyak yang join. Kita membuka jalan untuk yang join. Mbak Nurdiana, bannerku ketinggalan. Masya Allah, maaf ya Mbak. Siapa lagi tadi yang tanya, Bi? Kok belum itu, Bi? Tips nyari reseller itu gimana ya Mbak? Ngasih motivator dan ajakan jadi sales seperti apa ya? Jelasin keuntungan gabung. Nah aku gini Mbak, kalau tips nyari reseller itu kita modal pede aja sih Mbak. Modal pede aja sih, dan emang setiap hari itu harus digencarin. Kalau untuk nyari reseller itu coba lihat status jualanku tuh seringnya setiap produk itu mesti open reseller minimal 3 botol, open agen minimal 3,5 juta, open reseller minimal 10 box diskon 20% dapat free ini. Aku seringnya kayak gitu Mbak. Jadi emang mencari mitra itu harus digemborkan setiap hari. Jangan sampai berhenti ya. Jangan sampai berhenti karena namanya tim itu kan ada yang kadang mati, ada yang kadang mati suri. Jadi kita harus nyari terus. Nah, ngasih motivasi bisa. Apalagi kalau jenengan misalkan ya Mbak Nurdiana, misalkan jenengan udah punya track record yang bagus. Misalkan agen Gomilk dengan omset terbesar. Sudah punya sosok yang misalkan bisa jadi panutan, sukses gitu, insya Allah semakin banyak lagi yang join itu. Jadi kan kebanyakan yang join kan pengen belajar nih, sharing dong Mbak gimana ilmunya gitu. Kebanyakannya kayak gitu. Nah, keuntungannya gini kalau saya itu modal copywriting itu awalnya. Jadi
yang Kutek Naura, Gomilk itu ada copy meeting khusus untuk tim. Ya ada ya. Karena di Naura itu ada nggak dikasih copy meeting sama sekali. Nah, itu saya sediakan sampai 100 berapa itu. Itu saya kadang nyarinya malam-malam terus tak buat nomor itu ya. Itu jadi kita harus punya teman-teman biar pede untuk mencari reseller dan tim itu kita tulis keuntungannya apa aja. Misalkan Naura, kita sediakan copy meeting Kutek Naura ya, karena kan nggak semuanya menyediakan. Misalkan yang kedua ada bonus-bonus seperti banner, kadang kaos, kadang itu bisa jadi ya. Nah, yang ketiga teman-teman, jangan lupakan pembinaan ya. Pembinaan itu untuk men-chase tim kita ya. Jangan lupakan pembinaan karena kadang itu kemarin ya banyak yang minta pembinaan ya. Udah mau habis. Oh ya udah mau habis. Ada yang mau tanya lagi? Kayak tadi ketepetan ya.